Kami bersyukur atas semua apa yang sudah Bapak berikan bagi kami, waktu kami. Pagi ini kami sudah menyembah Bapa. Kami memuji dan memuliakan Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa. Karena sembah kami hanya bagi Bapa. Karena Engkau Allah kami, satu-satunya Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur atas hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan Bapa, kebaikan Bapa dan belas kasihan Bapa, penyertaan Bapa sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu ada, selalu menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Bapa, kekuatan-Mu selalu menaungi kami. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa atas bumi, atas semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang kami sembah Bapa, Engkaulah Allah yang kami puji dan kami muliakan. Engkaulah Allah yang sempurna, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami menyembah Engkau Bapa, kami menyembah Engkau, karena Engkaulah yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu dengan berbagai persoalan kami. Kami bermohon Bapa, bersama-sama dengan kami dalam pergumulan kami, dalam setiap langkah kaki kami. Kami percaya ketika Bapa bersama-sama dengan kami boleh melalui apapun yang akan kami lalui, apapun persoalan, apapun problem-problem yang akan kami hadapi. Kami percaya ketika Bapa bersama-sama dengan kami, semuanya itu akan terselesaikan. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang sempurna, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami pun bermohon Bapa, bagi musuh-musuh kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang marah dan iri kepada kami, orang-orang yang menginginkan kesusahan dan kejatuhan kami. Bapa berkati mereka, Bapa jaga dan lindungi mereka, Bapa menyertai mereka kemanapun mereka pergi dan berada, bersama-sama dengan keluarga mereka, seisi rumah mereka. Kami mohon kekuatan Bapa, kami mohon mujizat dari Bapa. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni ketidaktaatan kami. Suami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, seisi rumah kami, dan orang-orang di sekitar kami. Ampuni semua perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kasihani kami dan biarlah kasih sayang yang tiada berkesudahan itu selalu ada di setiap hari kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan kepada Bapa dalam nama Yesus. Amin. Pujian dan puji nama Tuhan selesai, saya kembalikan kepada Pendeta Renly. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Doa dan penyembahan yang tentu kita yakin dan percaya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian orang benar. Ya, sekarang kita atau saat ini diberi ruang untuk kesaksian. Dipersilakan yang akan memberikan kesaksian. Ibu Meidi Kiriwang, silakan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Halo. Puji Tuhan, saat ini kita bisa ada lagi di sini itu karena kemurahan Tuhan, dan saya ingin berbagi pengalaman tentang kebaikan Tuhan yang selalu saya rasakan dalam kehidupan saya. Sebenarnya banyak banget, tapi ini satu aja yang ingin saya ceritakan kepada kita semua, agar supaya kita semua juga dikuatkan dengan kesaksian ini. Tapi saya percaya juga bahwa kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Ceritanya ini, pengalaman saya ini itu terjadi pada saat saya berada di
Makassar. Waktu itu saya kuliah di Makassar. Jadi saya ambil jurusan Tata Boga, dan waktu itu kita dapat dari pihak sebelum ujian. Jadi ada dari pihak manajemen, dari pihak hotel itu datang ke sekolah kami, tempat sekolah kami itu, dan menawarkan untuk bekerja di Seraton Timika. Nah, waktu itu karena belum selesai kuliah, jadi waktu saya tanya sama orang tua tidak mengizinkan. Apalagi mami saya bilang, Nano mesti kelar dulu kuliah, baru Ngana bisa kerja. Dan pada akhirnya teman-teman yang teman-teman CS saya itu, teman-teman sekelas saya itu 80% itu pergi ke Timika. Jadi tinggal kita sendiri. Jadi pada saat kita ikuti ujian terakhir itu kurang sendiri. Maksudnya ada teman-teman yang kita sering jalan dengan mereka itu. Nah, saat itu kita merasa, aduh, kita susah sendiri di Makassar. Akhirnya kita dapat teman baru lagi yang satu kos dengan saya. Dan akhirnya pada saat itu dia memperkenalkan saya dengan teman-temannya juga. Yang jadi kita itu namanya Ella, dan temannya juga dia perkenalkan kepada saya juga. Tadi awalnya orang itu jadi kompak karena suka menyanyi. Jadi orang sering jadi ikut-ikut band di Makassar itu. Kemudian nanti di pertengahan kita baru tahu ternyata orang itu pembaroko. Jadi kita waktu kenal dengan mereka, kita dikenalkan dengan rokok, minuman keras, bahkan juga ganja, kayak narkoba. Kemudian karena kita waktu itu kita rasa pengen tahu, kita pengen tahu itu tinggi. Jadi kita bilang dong bilang begini, coba kok ini, enak ini. Akhirnya tambah gini, kita coba gitu. Jadi mulai dari rokok, jadi mulai baroko, mulai coba minum, kemudian coba lagi tuh yang namanya ganja seperti apa. Jadi coba, dan pada akhirnya kita bilang, oh Tuhan, kita nih mau mesti terus begini. Nah, selang waktu kita nak tahu ternyata teman-teman ini punya rencana jahat pak kita. Jadi dorang KTN lebih dorang itu ternyata dorang terjerumus lebih jauh ke jadi pecandu narkoba. Dan kita baru tahu pada saat kita teman itu suatu hari kita lihat, kemudian dia jadi nak sadar, dia tiba-tiba dia kadang-kala kalau dia kayak sako begitu uring-uringan, dia lain-kali pencuri TP2. Jadi kita pikir astaga, ternyata dia dorang itu lebih jauh terjerumus, dan dorang ternyata dorang punya sindikat kayak geng begitu. Kita bilang PTP Tamang yang awalnya kita kenal dengan dia bilang lah, juga orang keluar dari dorang, kita nak mau terlalu jauh dan mau terjerumus begini, dan cukup juga orang tahu kalau misalnya ini tuh namanya narkoba, jangan sampai ikut-ikutan. Tapi teman ini ternyata terpikir dia mau ikut dengan kita. Dia bilang pada TP Tamang itu bilang, napa nih Medi, dia mau keluar dari Tompegeng. Pada akhirnya ternyata dorang bikin rencana jahat, dan kita sempat dengar dorang mau jual kita Pak dong bilang tuh laki-laki dong belang. Dorang mau jual pak kita, dorang tuh doi itu dia dong mau pakai untuk mau beli obat. Nah, kita sempat dengar kita, oh Tuhan, kita nih mau begini. Dorang bilang, coba tama akan yang kita. Kita pertama pikir,
oh batamang pimana sudah nak lama kuat, jadi kita ikut dengan dorang. Kong ternyata dorang koten bawa kita di satu hotel, kong dorang sekap kita di dalam, dorang kunci akang pintu dari luar, kong dorang jadi ada bodyguard yang jaga pak kita itu di luar. Kita bilang, oh Tuhan. Jadi salah satu temanku ini dia punya hotel di Makassar waktu itu, lumayan di Makassar Gate waktu itu. Kong dia sekap kita di PDP Hotel. Kong kita bilang, oh Tuhan, jadi kita dorang kunci akang pintu, pun dorang jaga bodyguard. Kong setelah itu kita, pas waktu itu kita langsung, kita dalam ketakutan, tapi Tuhan kita nih mau dan mesti mau jual kita pe harga diri kita pe itu untuk misalnya untuk hanya seperti ini, kita mau. Kong kita akhirnya kita berdoa dalam tapi ketakutan, kita berdoa, kita berlutut, kita berdoa, Tuhan tolong kita minta ampun, kita sesalah bergaul, tapi kita mohon Tuhan tolong supaya kita nak terjerumus lebih dalam dengan narkoba ini. Kita sesalah, kita sempat coba tapi kita nih mau dan mesti jadi pecandu. Dan pada akhirnya habis kita berdoa, kita tasono, kita tertidur. Saat kita sementara tertidur, tiba-tiba ada yang bilang, jelas kalau PTP telinga, Medi, bangun, ayo bangun. Saat ini kamu lari, ayo bangun. Kita terkaget, kita lihat, siapa yang dapat bicara pak kita? Itu jelas PTP telinga, itu dia jelas. Dia sebangun pak kita, Medi, bangun. Ayo, lari. Ambil HP sendal, lari. Kita lihat, kita bangun. Siapa yang ada orang di kamar itu, cuma kita. Pun kita lihat, itu pintu sudah buka. Padahal tadi orang ada kunci dari luar. Pintu sudah buka, pun tiba-tiba tuh DP bodyguard kita lihat, sudah ada orang di luar. Karena tadi kita lihat bahwa ada bodyguard yang jaga, ada 2 orang yang jaga di luar. Kong kita keluar, kita ambil TP sendal, tak keluar cepat-cepat. Kong kita lihat di lobi, tuh bodyguard yang ada jaga itu ada di lobi. Anehnya, orang nggak lihat pak kita. Jadi kita mesti seakan-akan keluar begitu. Kemudian kita tuh suara itu bilang, sudah ngana pergi penganape pak, ada orang orang tua pe kerabat di Makassar. Ngana pergi di situ, ngana ceritakan ngana pe pengalaman, kong nanti dorang akan bantu pangana. Jadi kita ke situ, kemudian akhirnya kita bilang, kita ceritakan apa yang terjadi. Kong kita bilang tolong telepon akang, karena dulu kan ada handphone, jadi kita bilang minta tolong telepon akang dari via telepon rumah, telepon akang tapi orang tua. Kong minta tolong bilang orang untuk kirim duit tiket dan gitu. Dan pada akhirnya puji Tuhan, jadi kita nggak sampai terjerumus lebih dalam lagi, kita tidak sampai orang jual, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi inti yang kita mau sampaikan ini, bagaimana dengan pertolongan doa itu sanggup membuat kita, menolong kita, Tuhan dengar doa kita jikalau kita sungguh-sungguh. Jadi ini kita ingat waktu kita ada baca, kemarin kita baca tuh di Kisah Para Rasul 12, itu tentang Petrus yang diselamatkan Tuhan oleh malaikatnya saat dia di penjara. Dan kita langsung teringat, kita kan terbilang, Tuhan kita mau bahas saksi apa Kang? Sebenarnya banyak sekali dan untuk kesaksian yang pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan pada kita. Kita selalu dengar saat kita berdoa, tapi tidak tiap hari. Tuh suara itu dia selalu ada. Tapi pada saat kita baca di Kisah Para Rasul 12 itu tentang Petrus dilepaskan dari penjara, kita langsung teringat seakan-akan kita dulu, ngana cerita ngana pengalaman hidup bagaimana Tuhan lepaskan ngana
dari cengkeraman geng narkoba. Dan ini kita mau share Pak teman-teman semua pada Ibu Bapak bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Doa itu sangat-sangat luar biasa jikalau kita sungguh-sungguh dalam masalah apapun itu Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih, biar kiranya kesaksian ini bisa menjadi kekuatan, kita semua dikuatkan melalui kesaksian ini, dan kita semakin mengandalkan Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, amin ya. Terima kasih, Mei, kesaksian yang memberkati kami semua. Yuk, untuk menuntun kita dalam doa di pagi ini. Bu Feibe. Ya. Ya, Bapak Ibu, silakan menuntun kita dalam doa. yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat subuh hari ini, mari bersama kita siapkan hati kita untuk berdoa lewat doa syafaat, dan mungkin ada Bapak Ibu jemaat ataupun pelayan khusus yang hadir pagi hari ini, yang mana di kolomnya atau di keluarganya yang ingin kita doakan bersama, boleh ditulis di kolom chat dan kita akan doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, saat subuh pagi hari ini Tuhan, kami semua sungguh bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Terima kasih Bapa ketika kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa ketika kami pun boleh mendengar kesaksian kehidupan dari Ibu Meidi Ingkiriwang yang terkasih, di mana ada perlindungan dan penyertaan Tuhan ketika kami sebagai umat ciptaan-Mu selalu datang berseru dan berserah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang menguatkan iman percaya kami semua sebagai orang yang percaya benar-benar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini juga dalam kebersamaan kami dalam ibadah Sabtu berdoa ini, kami berdoa kepadamu Bapa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa kepadamu untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua pelosok daerah yang ada di wilayah Indonesia ini. Terlebih khusus juga di daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, dan di Kota Manado. Kami bermohon Tuhan, biar Engkau terus memberikan hikmat, marifat surgawi untuk pemerintah kami ketika mereka menjalankan setiap program-program pemerintahan. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati pemerintah kami, agar supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa kepadamu, di mana sampai saat ini Tuhan, dunia dan bahkan daerah kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, ketika mereka mengeluarkan begitu banyak aturan-aturan PPKM dan lain-lain yang berkaitan dengan
pandemi COVID-19 ini. Engkau menolong pemerintah kami Tuhan, agar mereka pun boleh benar-benar dipakai oleh Tuhan. Ketika mereka berusaha dan berupaya untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini. Juga kepada kami semua sebagai rakyatnya, ajar kami Tuhan, agar kami pun boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang terus digaungkan oleh pemerintah kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa kepadamu Bapa untuk program-program Sinode Gemim, program yang ada di semua aras wilayah dan bahkan di jemaat, terlebih khusus di jemaat kami Getsemani Serio Kota Baru, di mana di dalam waktu yang sudah sangat dekat ini, kami semua pun akan mengikuti pemilihan untuk pelayan khusus yang ada. Tuhan berkati kami semua, agar supaya kami Tuhan boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pemilihan pelayan khusus di semua jemaat di wilayah Sinode Gemim ini. Kami pun berdoa kepadamu Bapa untuk jemaat kami Getsemani Serio Kota Baru. Kami berdoa di mana mulai besok hari akan dibuka pelayanan ibadah di mimbar-mimbar gereja pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan bersama. Kami mohon Bapa, Engkau senantiasa memberkati semua pendeta dan bahkan pelayan khusus dan semua yang sudah dijadwalkan untuk mengambil bagian dalam setiap peribadatan. Tuhan berkati mereka semua, biar mereka boleh benar-benar dipersiapkan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu Bapa untuk pendeta-pendeta yang ada di jemaat kami Getsemani Serio Kota Baru, mulai dari Ibu Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan semua pendeta pelayanan. Diberkati Tuhan senantiasa tugas tanggung jawab yang begitu besar dan luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Engkau boleh menempatkan mereka di jemaat kami Tuhan. Engkau pula lah yang akan menolong mereka untuk benar-benar menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Sebagai jemaat kami bermohon dan berdoa kepadamu Tuhan, biar ada kuat sehat kau berikan bagi semua pendeta yang ada, agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan-pergumulan yang ada di jemaat kami. Mungkin ada begitu banyak jemaat yang merasakan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau melawat mereka semua Tuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain. Pergumulan perekonomian. Pergumulan untuk mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Engkau pun memberkati setiap usaha dan kerja kami semua. Dan bahkan pergumulan-pergumulan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang terkasih. Kami pun berdoa Tuhan, saat ini untuk ujian CPNS dari Jemaat Sakobar. Ada beberapa anggota jemaat Serio Kota Baru yang mengikuti ujian CPNS. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati juga Tuhan
untuk setiap sukacita iman yang boleh dirasakan dan dialami oleh setiap anggota jemaat Getsemani Sario Kota Baru. Bukan saja pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, tetapi ada begitu banyak sukacita yang boleh juga kami semua alami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap apapun yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan perekonomian kami semua, dan Engkau berikan kesehatan bagi kami semua. Saat ini juga Tuhan kami berdoa kepadamu, dalam gumul kami, baik kami sebagai pendeta dan bahkan jemaat, untuk pembangunan gedung gereja Getsemani Sario Kota Baru, yang sampai saat ini Tuhan masih dalam proses pembangunan. Mungkin ada begitu banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ini. Apakah itu berkaitan dengan keuangan? Apakah itu berkaitan dengan para pekerja? Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami semua. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Engkau menolong kami di setiap usaha dan kerja kami Tuhan, agar supaya kami pun sebagai jemaat, kami boleh lebih peduli dengan pembangunan ini. Dan biarlah ya Tuhan, gereja kami boleh selesai tepat pada waktu, sebagaimana waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar semua proses pembangunan ini boleh jadi di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan saja untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk masing-masing kami yang boleh hadir dalam ibadah Sabtu berdoa ini Tuhan. Mungkin juga dari kami pribadi-pribadi, ada begitu banyak hal yang kami rindu Tuhan untuk sampaikan kepadamu dalam doa ini Tuhan. Kami bermohon Engkau melihat pribadi-pribadi kami Tuhan. Engkau yang mengetahui masing-masing kami Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Untuk itu Tuhan kami hanya bermohon, biar Engkau melihat dan mendengar setiap doa-doa pribadi kami Tuhan. Doa pribadi kami untuk keluarga kami masing-masing. Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi gumul masing-masing kami. Engkau Tuhan yang menolong kami. Ketika kami datang berseru dan berserah hanya kepadamu, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak pencobaan, pergumulan masalah apapun di tempat kerja kami, dan mungkin dimanapun kami pergi dan berada. Namun Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini ucapan syukur, dan ini permohonan kami kepadamu. Engkau Tuhan yang menolong dan mendengar setiap seru dan doa kami. Lebih jauh daripada itu Tuhan, kami bermohon, ampuni dan kasihani kami dari setiap salah dan dosa lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Ini doa kami. Ini seru sembahyang kami. Sendengkanlah telinga-Mu Bapa untuk mendengar setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur.
Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Febe. Tuhan memberkati yang boleh menuntun kita dalam doa di saat ini. Dia hanya sejauh doa, dan doa orang benar, besar kuasanya, dan ketika kita bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan akan menjawab dalam waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya, terima kasih Bu Febe, Tuhan memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah Sabtu Subuh Berdoa ini, yang nantinya sebentar setelah kita menerima berkat, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian dari pengurus. Sebelum kita menerima berkat dan menutup dalam doa ibadah Sabtu Subuh Berdoa ini, kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, makasih banyak. Adalah berkat dan anugerah-Mu kami nikmati. Engkau menibahkan kami di bulan yang baru, di bulan September, di hari yang keempat. Kembali lagi kami ada dalam persekutuan bersama, walaupun kami menggunakan media Zoom meeting, tapi sungguh memberikan kasih-Mu bagi kami, masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mencari Engkau. Dan kami bersyukur ketika kami melewati di masa-masa usaha upaya untuk kami memutus mata rantai secara khusus di Jemaat Getsemani Sari Kota Baru ini. Sebulan kami melaksanakan dalam segala aktivitas pelayanan, di dalamnya ibadah-ibadah, termasuk ibadah Sabtu Subuh Berdoa ini melalui Zoom meeting, dan mulai besok akan dimulai segala bentuk pelayanan termasuk ibadah di gereja, tidak lagi melalui Zoom meeting, tapi gereja kembali dibuka dalam pelayanan untuk ibadah. Dan biarlah kiranya Engkau berkenan, Engkau memberkati segala sesuatu yang sudah kami persiapkan, dan bersyukur untuk cara Tuhan yang terus hari ini Engkau buktikan. Kami terus dipulihkan secara khusus dengan pergumulan pandemi ini. Kalaupun hari ini Kota Manado secara khusus sudah berada di zona orange, dan kami percaya semua dalam kemurahan dan kasih-Mu, Tuhan bekerja sampai dengan doa kami, sampai di zona hijau. Semua dipulihkan, dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Semua kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Sabtu Subuh Berdoa ini diberkati. Semua kami juga yang telah mengikuti diberkati, tidak ada yang terkecuali. Dengan segala doa, harapan, dan pergumulan kami, semua Tuhan beracara dan bekerja, semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, segala juga fasilitas yang sudah digunakan diberkati, dan sesuatu yang sudah mempersiapkan juga termasuk di dalamnya, dalam aplikasi Zoom meeting ini diberkati oleh Tuhan. Kami akan beraktivitas di hari ini, Tuhan menolong, memberkati, dan di hari-hari hidup kami yang Kau masih beri bagi kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai menjadi bagian kehidupan kami. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus akan menjadi bagian kehidupan kami dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus akan terus menjadi bagian kehidupan dalam peranan pelayanan kami mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.